Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kondisi lingkungan kota Jakarta Pusat. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama ada Faradila Putri Puspita Arum, ada Silva Wira Pratiwi, saya sendiri, ada Nadia Miftahutami, ada Novianti Riefla Wulandari, dan Lutania Devi Safita. Informasi Jakarta Pusat. Jakarta Pusat adalah nama sebuah kota administrasi di pusat daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jakarta Pusat adalah administrasi terkecil Provinsi DKI Jakarta. Kantornya wali kota pun administrasi Jakarta Pusat terletak di Kecamatan Tanah Abang. Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978. Jakarta Pusat yang berada di jantung Ibu Kota Jakarta mempunyai kekhususan diantaranya sebagai pusat pemerintah nasional, pusat keuangan, dan bisnis. Selain itu, kegiatan bisnis di DKI Jakarta juga mendominasi di wilayah ini, misalnya di daerah Jalan MH Tamrin. Jakarta Pusat juga memiliki beberapa destinasi wisata sejarah, seperti Monumen Nasional atau Monas, Lapangan Banteng, dan Museum Gajah. Untuk itu, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat secara terus-menerus melakukan pembenahan, baik dari segi aspek fisik, sosial, maupun perekonomian, agar semakin cantik dilihat oleh dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat tahun 2022, penduduk Jakarta Pusat tahun 2021 sebanyak 1.066.410 jiwa dengan kepadatan sebesar 22.197. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Lutania. Permasalahan Kota Jakarta Pusat. Banyaknya sampah. Berdasarkan verifikasi lapangan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat di Jalan Abdi Musi Gambir, terjadi penumpukan limbah, sisa makanan, dan lemak dari berbagai aktivitas warga, perkotaan, permukiman, rumah makan, dan pedagang kaki lima. Sementara itu di Jalan KH Masyur, pencemaran disebabkan lumpur dan sampah yang masuk melalui tali-tali air di hasil aktivitas warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sebagai informasi kepada sekian pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat Ahmad Bakrobi mengungkapkan masih ada rumah makan di Jakarta Pusat yang kerap membuang membuang limbah makanan di dalam saluran air. Banjir. Dari masalah tersebut menimbulkan masalah yang baru pula, yaitu banjir tidak hanya di Jakarta Pusat, namun seprovinsi DKI Jakarta. Kerap kali menimbulkan banjir. Terdapat 13 aliran sungai menuju laut, di antaranya Kali Konvert, Kali Ciliwung, Kali Angke, Kali Persanggahan, Kali Kerutut, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Baruan, Kali Grogol, Kali Cipinang, Kali Jaktim, Kali Cikung, dan Kali Sunte yang kondisinya terus mengalami pengandalan dan penyempitan akibat adanya sampah dan bangunan liar di sepanjang sungai, menyebabkan bencana banjir dari tahun ke tahun.
Selain itu, pembangunan yang sangat se- se- pesat di Jabodetabek dan terjadi perubahan tata guna lahan di hulu sungai yang menjadi penyebab penambahan debit air pada musim penghujan dan melebihi jadi perhatian karena muncul subat tebal saat air dan danau Sunter dipompa masuk kali dan teraduk-aduk itu menjadi tingkat pencemaran aktivitas penggunaan dari tengah yang tinggi, terutama di level rumah tangga. Berikutnya akan dibacakan oleh Novianti. Polusi udara. Polutan utama yang ada di Jakarta saat ini ialah PM2,5 Pemprov DKI Jakarta. Juga menampilkan indeks standar pencemaran udara maksimum dalam situs Jaki. Kualitas udara dalam situs ini ditampilkan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Untuk Jakarta Pusat sendiri memiliki indeks standar pencemaran udara maksimum pada angka 111. Hal ini menandakan bahwa udara di Jakarta Pusat dan sekitarnya, khususnya DKI Jakarta, adalah tidak sehat. Terdapat beberapa alasan yang sering menjadi penyebab polusi udara, di antaranya yaitu asap knalpot kendaraan, debu jalan beraspal, limbah asap industri, efek pembakaran pada sampah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Solusi permasalahan pada Kota Jakarta Pusat, yaitu yang pertama solusi dari permasalahan banyak sampah, yaitu menghimbau seluruh rumah makan agar membuat penampungan limbah makanan, serta memperhatikan lingkungan di sekitar rumah makan tersebut. B. Semua aktivitas rumah makan harus memperhatikan kondisi lingkungan supaya aliran air tidak tersumbat. C. Sisa makanan dan limbah pencucian piring harus disaring terlebih dahulu sebelum dibuang dan ditampung ke limbah makanannya. Dengan begitu, saluran air dapat terhindar dari pencemaran lingkungan dan terhambat. Terus yang kedua itu ada solusi dari permasalahan banjir. A. Upaya perubahan perilaku baik melalui sosialisasi maupun pemberian insentif dan sanksi. Sosialisasi tertentu dapat dilakukan secara bersama dalam satu paket kegiatan penyadaran masyarakat. Materinya dapat mencakup perubahan iklim, tata ruang, pencemaran, dan sebagainya. Yang B. Mengurangi sebanyak mungkin volume air hujan yang mengalir ke saluran air maupun sungai. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembuatan sumur resapan dan pembuatan lubang resapan biopori atau disebut LRB. Yang C itu memperbanyak ruang terbuka hijau, yaitu penanaman pohon juga menjadi sebuah solusi mengurangi air limpasan. Terus yang D adanya dorongan untuk upaya penghutanan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya dibacakan oleh Fardila. Solusi dari polusi udara. Permasalahan polusi udara dapat diatasi dengan beberapa cara berikut ini, diantaranya yaitu yang pertama, membuat gerakan dari masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan pengendalian polusi udara di ibu kota dan wilayah sekitarnya. Hal ini tidak saja untuk warga Jakarta, tetapi untuk hak hidup yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, melakukan beragam upaya seperti pemantauan polusi yang berasal dari industri. Yang ketiga, mendorong pembukaan pembangkit listrik tenaga alternatif. Yang keempat, membuat sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dan yang kelima, meningkatkan penanaman pohon dan menambah area hijau di seluruh wilayah untuk menambah paru-paru kota. Sekian dari presentasi kami mengenai kondisi lingkungan di Kota Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.